Bagaimana jika nilai-nilai Islam dapat menjadi basis perlawanan terhadap sistem kapitalisme? Bukan hanya wacana, tetapi mengajak untuk bergerak melawan kapitalisme modal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isa Supriyana, saya dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 6, Unsyibar Syenul Jati Cirebon. Nah, kali ini saya ingin sharing-sharing sedikit kepada teman-teman semua tentang buku yang cukup menarik. Buku ini juga cukup fenomenal tentunya di kalangan aktivis dan juga akademisi. Mengapa demikian? Karena pembahasannya cukup menarik gitu ya. Karena mencoba membedah bagaimana nilai-nilai Islam ini dapat menjadi basis perlawanan terhadap sistem kapitalisme yang dianggap eksploitatif tentunya. Nah, dalam buku yang berjudul Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan, karyanya dari Eko Prasetyo. Dalam buku ini penulis juga tuh mencoba mendorong agar Islam tidak hanya dipahami secara ritualistik atau metafisik belaka, melainkan sebagai pembebasan bagi kaum musta'adafin. Apa itu? Yaitu golongan yang tertindas. Nah, penulis dalam buku ini juga yaitu Eko Prasetyo menganalisis bagaimana kapitalisme global menciptakan ketimpangan sosial dan bagaimana umat Islam ini seharusnya merespon fenomena tersebut secara konkret, menekankan pentingnya transisi dari sekedar wacana diskusi intelektual menuju gerakan nyata di lapangan untuk membela hak-hak rakyat yang tertindas. Nah, yang haknya dirampas atau dipergunakan tidak semestinya secara berlebihan, bahkan yang bukan haknya pun oleh kaum kapitalis modal dipergunakan. Narasi di buku ini juga seringkali bersinggungan dengan sistem hukum yang tidak adil, kemudian ketimpangan ekonomi, bobroknya pendidikan, dan singgungan dengan pemikiran tokoh-tokoh seperti Hasan Hanafi, yaitu penggagas awal istilah Ayasar al-Islami atau kiri Islam, kemudian dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran sebagai penjelasnya, pemikiran Karl Marx, serta perjuangan kerakyatan yang ada di Indonesia. Nah, seperti contoh, saya mengambil kutipan buku yang menurut saya tuh sangat bagus kata-katanya ya, yaitu pada bagian kalimat kalau tindakan menegakkan hukum sama artinya dengan melukai keadilan, lantas untuk apa hukum dipercaya? Bagus banget ya. Kemudian ada juga analogi yang cukup menarik dalam penjelasan tokoh yang fenomenal tentunya yang dijelaskan dalam buku ini, yaitu Karl Marx. Nah, adapun penjelasannya seperti ini. Kalau misalnya Karl Marx berkenalan dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, boleh jadi ia akan memeluk agama Islam. Sebab sebenarnya yang mendorong Marx untuk merumuskan Marxisme itu adalah keprihatinannya yang mendalam pada penderitaan kaum proletar akibat revolusi industri. Nah, dalam Das Kapital tertulis secara emosional oleh Marx uraian tentang betapa menderitanya bangsa-bangsa yang terjajah akibat kapitalisme. Sayangnya, ia itu mengenalkan agama Islam itu justru menganjurkan pada kaum tertindas untuk penyerahan diri dan tidak melawan. Itulah sebabnya Marx dikatakan sebagai candu rakyat, karena membekukan pikiran. Jika ia mengenal Islam, tentunya ia tidak akan menuliskan pandangan miring terhadap agama. Dan masih banyak lagi pembahasan yang menarik sih tentunya ya teman-teman. Saya hanya menjelaskan secara gambaran umumnya saja dari buku ini, karena teman-teman wajib sekali membaca buku ini terutama untuk akademisi dan aktivis, karena memang penjelasan yang diberikan oleh penulis ya, yaitu Eko Prasetyo ini sangat menggugah semangat kita ketika membacanya. Mungkin itu saja teman-teman terkait dengan penjelasan singkat terkait buku Kiri Islam Melawan Kapitalisme. Bukan Kiri Islam tapi Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan. Nah, itu teman-teman jangan lupa ya untuk membacanya. Bukunya juga tidak terlalu tebal ya, sekitar 400 halaman. Secara keseluruhan itu sudah teman-teman bisa ibaratnya mengetahui gitu bagaimana yang dimaksudkan kiri Islam di sini. Tapi perlu diketahui juga teman-teman ya bahwa kiri Islam di sini itu bukan sebagai kata ateis, ataupun juga ini yang dimaksudkan adalah untuk perlawanan atau melawan dan membantu kaum yang tertindas seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.